Jumpa lagi di Riva Media. Kali ini kami akan share berbagi tips tentang bagaimana cara scrap produk Shopee menggunakan UI Vision. Bagi rekan-rekan yang menginginkan skrip kode, bisa langsung saja ke halaman rivamedia.com, scrap produk Shopee menggunakan UI Vision. Untuk bisa mengikuti video ini, pastikan rekan-rekan sudah mengikuti playlist kami tentang belajar UI Vision, agar rekan-rekan semuanya tidak kebingungan dalam memahami komen-komen dan kode-kode di dalam skrip ini. Komen yang akan kita gunakan yang pertama adalah open, digunakan untuk membuka halaman Shopee. Kemudian Xmove untuk memposisikan kursor mouse pada halaman website. Kemudian Xmouse Wheel digunakan untuk simulasi mouse scroll. XQscript digunakan untuk menghitung jumlah produk dalam tiap halaman. Kemudian while digunakan untuk perulangan. Kemudian store membuat sebuah variabel, dan store text menyimpan teks elemen pada sebuah variabel. Saya tegaskan sekali lagi, bagi rekan-rekan yang belum paham tentang komen-komen ini, silahkan buka pada playlist kami tentang belajar UI Vision. Ini adalah kode yang kami share. Kode ini masih mentah. Rekan-rekan bisa mengkombinasikannya dengan komen-komen lain, seperti menggunakan CSV-read digunakan untuk mengimport data agar skrip bisa menjadi multiple data. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan CSV save agar data-data yang kita scrap bisa kita simpan menggunakan CSV. Bagaimana cara menggunakannya? Silahkan rekan-rekan semuanya copy saja skrip ini, kemudian buka UI Vision-nya, kemudian kita bikin makro baru dengan nama Shopee, kemudian confirm. Setelah itu rekan-rekan bisa klik pada bagian source view JSON ini, kemudian kita paste yang telah kita copy dari Riva Media. Oke, kita save, dan di sini kita akan melihat makro baru dengan banyak komen yang sudah siap kita jalankan. Mungkin pertama kali kita bisa jalankan terlebih dahulu. Kita play makro. Oke, seperti ini. Ada proses scrolling, kemudian makro akan menyimpan nama produk, kemudian juga harga. Sekarang saya akan jelaskan detail dari skrip ini. Rekan-rekan semuanya bisa melihat di sini, pertama-tama dia melakukan open pada halaman Shopee dengan keyword mainan anak. Jadi rekan-rekan misalkan di sini mengetikkan handphone, maka jika rekan-rekan menginginkan scraping produk di sini, rekan-rekan bisa mengkopinya saja di sini. Kemudian ini rekan-rekan ganti dengan alamat yang telah rekan-rekan copy tadi, seperti ini. Kemudian Xmove ini digunakan untuk mengarahkan mouse kita untuk melakukan scrolling pada website. Jadi nanti posisi mouse akan berubah pada halaman website ini dengan koordinat 200 x 200. Posisinya adalah di sekitar sini. Kemudian Xmouse Wheel ini digunakan untuk proses scrolling, karena coba rekan-rekan lihat ketika kita reload halaman ini, maka Shopee ini tidak akan membuka semua data produk yang ada pada halaman ini. Kita perlu scrolling agar bisa terbuka semuanya. Coba kita lihat. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat harus ada proses scrolling agar semua produk bisa terbuka. Dan di sini saya melakukan scrolling selama 3 kali dengan nilai 30 di tiap-tiap scrollingnya. Kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat ada execute script. Di sini digunakan untuk mengetahui jumlah produk yang ada pada halaman tersebut. Ketika nanti Shopee ada update, rekan-rekan bisa menggantinya nama kelas yang ada di sini. Bagaimana cara menggantinya? Rekan-rekan bisa inspect elemen, kemudian arahkan pada produknya. Kita cari apa nama kelas dari masing-masing produk ini. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat kelasnya adalah masih sama dengan apa yang kami inputkan. Jadi skrip ini masih works. Setelah makro mengidentifikasi jumlah produk, di sini saya melakukan echo untuk menuliskan berapa sebenarnya jumlah produk per halaman. Kalau rekan-rekan tidak ingin menampilkan pada logs, rekan-rekan cukup mematikan komen ini. Kemudian di sini adalah store. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, store digunakan untuk membuat sebuah variabel, dan di sini variabelnya bernama expatloop, dan saya kasih nilai 1, dan ini digunakan sebagai nilai awal pada while.
Untuk konsep while, silahkan rekan-rekan semuanya buka kembali tutorial UI Vision tentang pembahasan while. Di dalam perulangan tersebut, saya melakukan store text 2 kali. Yang pertama adalah untuk mengecek title-nya, yaitu judul produknya. Kemudian yang kedua adalah harganya. Yang krusial di sini adalah rekan-rekan harus bisa menentukan XPath dari tiap-tiap elemennya. Sekarang saya akan demokan bagaimana cara mencari XPath dari title dan juga XPath dari harga. Kita langsung saja ke halaman web. Kemudian rekan-rekan inspect elemennya. Di sini saya akan menginspect title-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita copy XPath. Coba kita paste di sini. Kemudian kita akan kembali menginspect elemen lain. Copy XPath. Di sini, karena kita ingin scraping banyak produk, maka rekan-rekan seharusnya harus mengcopy semua XPath. Akan tetapi itu tidak efisien. Di sini saya sudah mengcopy 2 XPath dari halaman website. Kalau kita amati, maka ada perbedaan di sini. Di sini div 6. Kemudian di sini ada div 7. Maka kita akan menggunakan perulangan di sini dengan while. Script yang sudah saya masukkan, coba kita copy di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat saya mengganti div 6, div 7 ini dengan XPath loop. Jadi di sini adalah perulangannya. Nanti ketika XPath loop-nya bernilai 1, maka di sini akan menjadi div 1. Ketika XPath loop-nya 2, maka nilai 7 ini akan menjadi 2. Saya yakin jika rekan-rekan semuanya sudah mengikuti perulangan while yang telah kami jelaskan di video sebelumnya, pasti rekan-rekan tidak kebingungan. Tetapi jika rekan-rekan yang belum mengikuti tutorial kami sebelumnya, saya pastikan pasti rekan-rekan akan kebingungan. Sama halnya dengan harga, rekan-rekan juga harus melakukan perulangan agar semua harga bisa terscraping. Kemudian di sini ada Execute Script Sandbox. Ini digunakan untuk bantuan while. Lagi-lagi, silahkan rekan-rekan semuanya mengikuti tutorial kami sebelumnya tentang while. Dan kemudian di sini saya melakukan echo untuk menuliskan di logs, dan di sini adalah XPath loop-nya, yaitu perulangan keberapa, kemudian harga, dan juga title. Dan di sini saya akan mengubah fontnya menjadi berwarna green. While ini kita tutup dengan N. Sekarang kita jalankan kembali makro ini. Kita clear dulu, kemudian kita play makro. Oke, seperti ini. Dia melakukan scrolling, kemudian makro akan menjalankan proses scrap-nya. Oke, proses selesai. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Angka 29 ini adalah looping, kemudian ini adalah harganya, dan ini adalah title-nya. Dia melakukan perulangan selama 29 kali. Rekan-rekan juga bisa melihat di sini ada looping ke-28 dan seterusnya. Terbukti bahwa UI Vision mampu untuk melakukan scraping di Shopee. Cara ini hanyalah satu cara melakukan scraping di Shopee. Sebenarnya masih ada banyak lagi cara-cara lain yang bisa kita gunakan di UI Vision untuk scraping di Shopee. Seperti menggunakan Execute Script Sandbox yang akan mempercepat proses scraping. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi terbaru.